Halo, jumpa lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah multimedia kita. Kita akan membahas atau melanjutkan materi kemarin, yakni melanjutkan teknik edit mesh. Kemarin Bapak ajarkan kalian basic ya. Jadi pemahaman dasar tentang edit mesh, kemudian apa saja yang sebaiknya kita siapkan sebelum kita mengolah objek dengan teknik edit mesh. Sekarang Bapak akan lanjutkan lebih detail ya tentang fitur apa saja yang bisa kita optimalkan untuk menciptakan model yang kita harapkan ya. Di sesi awal kita akan siapkan objek peraga ya untuk pemahaman. Kemudian di sesi kedua kita akan membuat objek ya, membuat objek yang beneran. Seperti kemarin sambil kita mereview juga pelajaran yang kita bahas kemarin. Pertama kita akan atur atau kita tambahkan subdivisionnya ya. Samain aja dengan Bapak. Jangan khawatir, yang ini hanya untuk pengenalan ya atau pemahaman. Perlu review kah? Nggak usah ya. Kalau mau review, buka aja video yang kemarin. Hari ini kita akan langsung oh ya, bagi yang kemarin tidak sempat nonton video tahap awal dari edit mesh, kalian harus tonton terlebih dahulu agar bisa nyambung di pelajaran yang ini ya. Seperti kemarin 3 komponen ya, langsung aja. Jadi untuk komponen pertama yang akan kita bahas adalah vertex ya, seperti kemarin juga pertama kita bahas vertex. Kalau kemarin kita hanya berkutat di 3 perubahan ini, posisi, rotasi, dan skala. Nah, di hari ini Bapak akan perkenalkan fitur edit mesh ya, yang bisa berlaku untuk vertex. Rasanya satu deh yang Bapak mau kenalin ya, tapi nanti kita lihat ya. Ya, ini adalah chamfer ya. Jadi yang Bapak akan kenalin, semuanya akan dikenalin nggak Pak? Enggak ya, nggak akan Bapak kenalin di materi. Tapi kalian silakan explore nanti ya. Jadi yang Bapak kenalin adalah yang paling sering dipakai, yang fundamental, yang sangat penting lah ya. Ya, jadi untuk vertex Bapak akan kenalin fitur yang namanya, jadi selain kalian bisa geser putaran skala, Bapak akan kenalin yang namanya chamfer ya. Apa itu chamfer? Chamfer ini membagi vertex. Contoh, Bapak punya vertex yang ini dan yang ini. Harus 2 nggak? Nggak ya, 1 juga boleh ya. Ya, 1 juga boleh. Jadi misalnya 2 vertex ini Bapak highlight, Bapak aktifkan ya. Dengan fitur chamfer vertices, kita akan membaginya ya. Zep, gitu ya. Jadi dia seperti membuka vertexnya, titiknya. Otomatis dia mau menciptakan face baru, benar nggak ya? Wah, jadi kayak mata ya, bisa ya. Jadi bisa diterapkan untuk pembuatan karakter, misalnya di bagian mata misalnya ya, atau bagian yang lain juga bisa, atau objek lain juga bisa, tergantung kebutuhan ya. Itu yang mau Bapak kenalkan. Otomatis ketika dia di chamfer ya, vertexnya akan muncul face baru ya. Face ini kan face ya. Kalau yang kemarin nggak tonton videonya harus dibuka dulu ya. Oh ya, sebelum kita eksekusi ya, ini masih bisa diatur lebarnya ya, lebih kecil atau lebih lebar, karena ini akan muncul langsung jendela polychamfernya ya. Jangan sampai dia overlap ya, ini namanya overlap. Jadi boleh nggak ya, boleh-boleh aja, tapi kalau kita mau yang simple seperti ini ya, jangan sampai dia overlap lewat. Kalau udah, enter untuk menyelesaikan atau aktifkan tool yang lain ya. Oke. Satu, yang Bapak kenalin fitur untuk olah vertexnya. Yang kedua, di edge. Ada beberapa yang akan Bapak kenalkan. Edge ya. Edge kalau kalian masih ingat tentang komponen yang garis-garis ini ya. Edge, apa yang mau Bapak berikan? Ya, sebagai ini agar mudah ya, Bapak berikan yang sama dulu. Sebagai pengenalan awal, chamfer juga ya. Jadi Bapak kenalkan. Jadi Bapak ambil semua yang di atas ya.
diklik dengan shift ya, atau kalian double klik aja ya, double klik. Nah ya, shift ya, tapi tetap harus double klik untuk mengambil yang sekitar seluruhannya, tetapi tetap 4 kali ya, tapi nggak klik klik klik, nggak gitu ya. Bapak akan kenalin dengan chamfer pada kalian. Edit mesh lagi ya. Jadi di edge juga bisa di chamfer. Oh maaf, sebaiknya yang pertama Bapak kenalin sama kalian adalah bevel ya. Bevel ketika kalian klik bevel ya, nah kalian bisa melengkungkan sudut yang tajam tadi ya. Jadi Bapak revisi tadi bukan chamfer tapi bevel ya. Ini pada prinsip membagi juga. Ngomong-ngomong, pengaturan bevel lebih banyak ya. Ini kan segmennya 1 nih nambahnya. Kalau kalian mau dia lebih bulat, kalian bisa tambahkan. Caranya diklik di tulisannya, di drag aja ya. Wah, kan kalian bisa lengkungkan. Misalnya kemarin kalian Bapak ilustrasikan membuat televisi atau layar monitor dengan cube ya. Nah, ini salah satu penerapan yang bisa dipakai ya. Jadi untuk melengkungkan sisi-sisinya. Fraction apa? Fraction ini ya kelengkungannya ya. Fraction ini kelengkungannya ya. Semakin tajam atau semakin lembut, semakin bulat atau semakin tajam. Ya, itu yang Bapak kenalkan untuk edge. Ada lagi kah? Mari kita lihat. Untuk edge. Biar tidak bingung, ini aja dulu, oke? Untuk edge ini yang Bapak kenalin. Untuk face ya. Untuk face cukup banyak kayaknya ya yang bisa kalian explore. Misalnya ya, yang ini nih Bapak pilih ya, yang baru tadi ya. Dengan face ada fitur yang bisa kalian terapkan pada face ya. Namanya bevel. Namanya extrude ya, namanya extrude. Apa ini extrude? Extrude untuk menambah segmen yang menebalkannya ya, seperti itu, seperti bevel plus kemarin, tapi ini langsung di polygon. Jadi Bapak extrude seketika kursornya berubah, kalian perhatikan ya. Artinya apa? Setelah kalian klik extrude di sana, maka sudah double ya. Jadi sudah double segmennya, segmen yang yang bentuk jajar genjang atau cube miringnya ya. Jadi sudah ada 2 nih sebenarnya. Buktinya kalau kalian geret aja dengan kursor yang baru ini. Kursor baru kenapa Bapak bilang kursor baru? Karena ini ada panahnya, ada scale-nya langsung ya. Kalian ambil yang move-nya ya, kalian majukan ke depan tuh ya. Setelah di bevel dia otomatis begitu. Masa sih Pak? Kalau enggak gimana? Kalau enggak misalnya enggak di bevel ya, pas kalian pindahin pakai kursor move ya dia gini ya, nih ya. Tapi kalau di bevel Bapak Andu, edit mesh, bevel maaf salah sebut, extrude ya. Nah ini udah double. Buktinya kalau kalian majuin dia. Kalau nggak dimajuin gimana Pak? Kalau nggak dimajuin segmennya bentrok, jadi ada 2 segmen di posisi yang sama ya. Nanti pas di render hasilnya nggak akan sesuai dengan yang kita harap. Buktinya Bapak extrude lagi. Nah ini misalnya udah kalian extrude tapi nggak kalian selesaikan nih, gini ya. Yang ada nanti kemudian hari kalian akan bingung ya, ketika kalian mau pindahin ini loh, ada double gitu kan. Nah ya, jadi jangan lupa ketika kalian pilih extrude, sisinya sudah nambah 1 ya. Silahkan kalian geser atau kalian putar, itu bisa kalian, atau kalian scale, itu bisa sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke. Bentar Bapak cek apalagi yang mau Bapak kenalkan. Jadi Bapak sedikit review. Untuk vertex Bapak kenalkan chamfer pada kalian ya. Untuk edge Bapak kenalkan yang namanya bevel ya. Maaf tadi vertex, chamfer. Untuk edge, bevel. Untuk face Bapak kenalkan namanya extrude. Oke. Extrude. Kalau kalian menguasai ini dengan baik, kalian gampang ya. Jadi cuman sedikit yang Bapak kenalkan. Ada satu lagi sih ya. Ada satu lagi
Yang cukup penting juga, ini untuk, oh ya jangan lupa ketika kita bekerja dengan edit mesh, gunakan view yang wireframe edit. Misalnya kita ingin menambah face-nya di salah satu bagian ya, misalnya nih, ini kurang garis misalnya ya, oke. Misalnya bagian tengah kurang garis. Kalian bisa lakukan ini ya. Oke, misalkan kalian ingin ambil yang depan aja. 1, 2, 3. Oke, Bapak aktifkan. Seperti ini. Kemudian ada fitur yang namanya, ini dia nih. Ya, namanya multicut, oke. Multicut ada di bagian mesh tool, multicut ya. Ini bisa kalian lakukan. Jadi atau Bapak klik ini. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk extrude tadi shortcutnya ini, untuk multicut shortcutnya ini ya, ada di bagian polygon, masih tetap ada ya kalau kalian di defaultnya. Ya, jadi Bapak multicut ini bagian ini seperti ini, Bapak garis, maka dia akan menambah segmen baru ya. Hanya nambah di face yang aktif, paham? Ya, hanya nambah di face yang aktif. Bapak undo ya, Bapak ulangi ini 1, 2, 3. Lalu Bapak pilih cut face, lalu Bapak cut belah ya, dari luar keluar ya, jadi dari luar keluar cara kerjanya. Misalnya Bapak mau cut gini, bisa nggak? Bisa, tapi hanya ini yang kebelah, yang ini nggak akan kebelah ya. Buktinya gitu ya. Karena apa? Karena face yang aktif adalah yang Bapak klik ini ya, hanya face yang aktif yang akan terpengaruh oleh cut face. Oke, seperti itu. Kalau tidak aktif, kalian bisa lakukan ini ya, tapi tidak semuanya bisa. Kalau ada koneksi yang memungkinkan, dia bisa. Ya, seperti ini ya. Kalian tambahkan manual, klik, enter kalau udah. Ya, seperti itu juga bisa. Jadi kalau nggak diaktifkan face-nya, kalian bisa draw manual, tapi dia dari garis ke garis atau titik ke titik ya. Oke, seperti ini. Oke. Ini adalah pengenalan fitur-fitur lebih lanjut dari edit mesh. Cukup ini aja yang Bapak kenalin di sesi 1. Kita akan lanjut ke sesi 2 dengan latihan ya. Dengan modal yang tadi kalian udah bisa latihan, yakin aja Bapak ya. Oke.